Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi bersama saya Wawan Sahroni dari agensi WS Propertindo. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita saat ini berada di bulan suci Ramadan, bulan kasih sayangnya Allah, bulan pengampunan dari Allah, bulan rahmatnya Allah, dan bulan pembebasan kita dari api neraka, insya Allah. Nah, pada pertemuan kali ini saya ingin sharing mengenai materi dari guru-guru saya yang pernah saya pelajarin. Terima kasih kepada guru-guru besar saya. Ada Coach Armala, ada Coach Fahmi, ada Coach Haris Islam, ada Pak Mardigu, dan guru-guru saya yang lain, yang insya Allah semoga Allah berikan keluasan ilmu, keluasan rezeki, kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, kemakmuran pada beliau-beliau semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, saya akan merangkum beberapa materi yang pernah saya pelajarin mengenai kenali siapa diri kita. Kita harus mengenali siapa diri kita. Jadi nanti buat pemirsa di channel Wawan Sahroni ini boleh lihat video-video yang lain yang berhubungan dengan mindset. Nanti di situ ada saya ngebahas tentang awalnya manusia itu tercipta itu seperti apa. Oke, sekarang materi ini saya akan mengupas mengenai kenali siapa diri kita. Kenapa? Ini juga sesuai kalau kita mau mengenali siapa Allah, maka kita harus kenali diri kita dulu. Oke. Jadi, who am I? Who am I? Jadi bagaimana kita merasa tentang diri kita, memandang diri kita sendiri secara utuh atau citra diri. Misalkan ada yang bilang gini, oh, jadi ini saya seorang pemimpin, saya leader, saya pekerja tangguh, saya orang yang selalu bahagia, saya orang yang selalu bersyukur, saya bijaksana, misalkan seperti itu. Jadi saya optimis. Kita harus mengenali diri kita ini, gue ini seperti apa sih? Gue seperti apa? Misalkan, oh gue nih darah biru atau gue darah oranye. Jadi kita harus kenali dulu siapa kita, siapa diri kita, untuk apa diri kita. Di luar kalau menurut agama Islam itu kita ini manusia diciptakan untuk ibadah. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Artinya apa? Seluruh aktivitas kita akan bernilai ibadah ketika kita niatkan untuk ibadah. Termasuk, ya mohon maaf, ketika kita ke kamar mandi aja atau mau buang hadas aja, itu bisa bernilai ibadah. Kita masuk kamar mandi dengan doa, artinya ibadah. Intinya kita ini diciptakan untuk ibadah. Nah, secara di dunia ini kita gimana? Kita harus melabeli diri kita, siapa kita, siapa saya. Jadi coba nanti tanya kepada masing-masing dirinya, tanya siapa saya, gitu. Dan kita harus bertanggung jawab atas pengakuan atau pelabelan diri kita.
Misalkan ada orang yang nulis begini tentang dirinya. Ini kelihatan gak ya? Nih, oh iya, jangan lupa buat seluruh pemirsa, jangan lupa kalau yang ingin mengikuti materi-materi saya, silakan segera subscribe, like, dan jika materinya dirasa sangat bermanfaat, share, bagikan ke teman-temannya dan saudara-saudaranya. Ingat, mudah-mudahan ketika kita men-share ilmu pengetahuan, share pengalaman-pengalaman yang bermanfaat, insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali lagi kepada who am I? Who am I? Siapa diri saya? Misalkan saya mengatakan diri saya optimis, saya orang yang optimis, atau saya orang yang bijaksana, atau saya orang yang adil, atau saya orang yang selalu sehat, saya orang yang dermawan, saya orang yang percaya diri, saya orang yang bertanggung jawab, saya orang yang yakin selalu berhasil, saya orang yang semangat dalam berjuang, saya orang yang optimis. Nah, itu kita harus mengatakan diri kita siapa. Nah, lanjut kita akan membahas mengenai diri kita. Siapa diri kita itu? Citra diri dan harga diri. Citra diri adalah persepsi seseorang tentang dirinya sendiri. Self-esteem. Jadi tentang dirinya sendiri. Itu citra dirinya. Terus bagaimana kita merasa tentang diri kita, memandang diri kita sendiri secara utuh. Citra diri dapat meningkatkan harga diri atau self-esteem. Seberapa besar kita menyukai dan menghormati diri kita sendiri. Self-esteem itu menimbulkan keyakinan bahwa kita dapat menguasai hidup kita sendiri, menguasai hidup kita sendiri, meraih tujuan-tujuan kita sendiri, terus melakukan tugas-tugas kita sendiri, dan kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Nah, di sini saya ada beberapa catatan mengenai 3 sikap mental utama. Walaupun sebenarnya ini hasil kehidupan seseorang kemudian akan melahirkan mental utamanya. Padahal kalau dari video saya yang pertama, yang sebelumnya nanti bisa dilihat, saya sangat meyakini setiap manusia yang lahir ke dunia ini adalah juara, adalah pemenang. Kenapa? Nanti boleh dilihat, ada di video saya. Ketika saya kemarin di video itu saya membahas mengenai terjadinya manusia. Jadi manusia itu Allah yang menciptakan, tapi ada prosesnya. Prosesnya gimana? Ketika hubungan suami istri, sperma itu masuk, maka kurang lebih sekitar 300 juta sperma itu melalui perjalanan yang panjang di alam sperma. Melalui perjalanan panjang untuk mencapai sel telur. Nah, perjalanan panjang ini banyak sekali, ribuan, jutaan, ratusan juta sperma yang gugur, yang mati di dalam perjalanan. Hanya satu yang menjadi juara. Walaupun ada beberapa kasus yang ada 2, 3, 4, 5 yang jadi anak kembar ya. Tapi rata-rata satu yang menjadi pemenangnya. Nah, pemenang di sini kemudian dari kehidupan alam sperma masuk ke alam rahim. Di alam rahim pun akan melalui masa yang panjang bagi alam rahim. Jadi bukan bagi kita nih yang sudah hidup di dunia. Bagi alam rahim itu 9 bulan 10 hari rata-rata seperti itu. Waktunya itu perjalanan yang panjang. Ada yang gugur di pertengahan, yang baru 1 bulan, yang baru 2 bulan, yang baru 3 bulan, bahkan ketika ada yang dilahirkan wafat. Jadi gugur dalam perjalanan. Intinya apa? Ketika di alam sperma dia menjadi juara.
Nah bahkan di alam rahim pun dia harus berjuang. Ketika lahir ke dunia dia menjadi juara. Kenapa? Dia bisa hidup, bisa keluar dari alam rahim ke alam dunia. Dia menjadi juara. Makanya saya bilang awalnya manusia adalah juara. Cuma di sini hasilnya. Hasil ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Jadi saya membagi jadi saya dapat ilmu juga dari guru-guru saya tadi yang saya sebut. Ada 3 sikap mental utama manusia. Apa aja? Di sini ditulis ada sikap mental pecundang, ada sikap mental minimalis, ada sikap mental pemenang atau sang juara. Kemudian kita bahas satu-satu ya. Kita bahas satu-satu. Mengenai yang pertama dulu, yang mental pecundang atau loser. Jadi apa aja sih mental seorang loser ya? Dia memiliki citra diri yang sangat rendah, merasa serba kekurangan, berakhir menjadi orang yang selalu minder, tidak pernah berharap untuk menang, tidak pernah harapan untuk menang. Jadi hanya menjalani hidup aja, sehingga ia jarang menang, mungkin nggak pernah menang. Kenapa? Nggak pernah punya harapan untuk menang. Kemudian tidak mau bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Gitu. Dia nggak bertanggung jawab. Mau berhasil, mau enggak, ya nggak tahu. Dia jalanin aja. Gitu. Kemudian selalu pesimis dalam menatap masa depan. Jadi merasa begini. Gue emang dilahirkan orang desa, gue orang gunung, gue orang kampung, gue orang miskin, orang tua gue orang miskin, keluarga gue orang susah misalkan. Dia meyakini semacam itu, dia meyakini keluarganya, dia meyakini karena kemiskinan keluarganya, dia meyakini karena kemiskinan bapaknya, dia meyakini kemiskinan leluhurnya, dia meyakini karena dia orang kampung, dia meyakini karena dia orang desa. Dia merasa nggak punya harapan untuk bisa maju, nggak bisa punya harapan untuk mencapai kesuksesan, atau dia nggak punya harapan atau keinginan yang jauh lebih berarti daripada yang dia lihat secara mata saat itu. Jadi gimana yang mau berusaha lebih, karena memang dia sudah melebeli diri dia kalau dia tuh orang kampung, orang susah. Ya gua tuh hanya, misalkan dia cuma ngomong dia tuh hanya seorang pekerja, dia tuh cuma hanya seorang kuli bangunan yang nggak jelas. Padahal banyak banget orang kampung yang sukses. Padahal banyak banget orang kampung yang menjadi miliarder. Padahal banyak banget orang kampung atau anak orang miskin sekalipun tiba-tiba dia menjadi orang yang sangat kaya. Banyak banget fakta-faktanya. Atau yang sudah terjadi, banyak banget. Orang tuanya tadi orang susah, kakeknya orang susah, bapaknya kakeknya susah, tapi dianya jadi yang berhasil banyak banget saat ini. Nah, inilah yang membedakan. Kalau dia memang udah gak punya harapan, ini disebut adalah loser atau mental pecundang. Kemudian ada lagi mental minimalis atau mental tengah-tengah ya, tengah-tengah. Jadi dia kalau mental minimalis ini melihat diri mereka sebagai orang biasa atau rata-rata. Tidak buruk dan tidak hebat, biasa-biasa aja. Saat berhasil, ya udah dia menganggap sebagai keberhasilan yang biasa atau sebagai keberuntungan yang memang Allah berikan. Kemudian sehingga ya kembali lagi ketika berhasilnya tinggi, ya kembali lagi kepada rata-rata lagi. Nggak banyak orang misalkan gini. Karena memang dia berpikirnya minimalis, dia nggak punya
keinginan harapan yang jauh lebih besar. Bahkan ketika dapat warisan aja atau dapat hadiah dari orang yang besar, contoh dapat hadiah. Misalkan orang ini biasanya cuma punya penghasilan 3 juta deh sebulan. Misalkan tiba-tiba dia dapat hadiah atau bonus 100 juta. Ya, 100 juta. Maka dalam waktu cepat uang 100 juta juga akan habis. Kenapa? Karena dia nggak biasa megang duit ratusan juta. Karena taunya hanya 3 juta sebulan. Ini nggak ada harapan, nggak ada ilmu, nggak ada wawasan, nggak ada pengalaman mengenai uang 100 juta. Nah, ini mental minimalis. Kemudian apalagi mental minimalis? Membuat target yang biasa-biasa aja dalam kehidupannya. Itu pun kalau ada yang ngasih saran, kalau ada yang ngasih tugas, jadi targetnya biasa-biasa aja. Kadang orang minimalis ini kadang dia mau bertanggung jawab, kadang juga enggak. Seringnya melepas tanggung jawab. Karena memang bukan mental juara ya, tapi mental minimalis, jadi biasa-biasa aja. Kayak air mengalir. Dia kadang-kadang orang minimalis lebih sering mengatakan, oh ini emang udah takdir gua, takdir gua seperti ini, udah memang udah Allah berikan gua seperti ini, ya udah terima aja, bersyukur aja. Bagus gak sih nasihat begini? Terkadang ada tulisan begini, mau sehebat apapun, semaksimal apapun kerja, kalau sudah Allah takdirkan rezekinya sekian, maka hasilnya cuma sekian. Nggak usah ngoyo-ngoyo. Ada lagi nasihat gini, nggak usah ngoyo-ngoyo. Kalau kerja, loh toh rezeki juga nggak kemana-mana. Apalagi misalkan kalau cari uang biasa-biasa aja. Kenapa? Rezeki juga udah dicatat, gitu. Takdirnya juga udah dicatat. Oke, saya bukan mau menyalahi takdir, tapi saya mau mengingatkan lagi kepada seluruh pemirsa, kalau memang takdir itu udah fix sama sekali, fix, mutlak tidak bisa berubah, maka kita sama juga sebagai umat Islam ini menafikan hadis Nabi yang mengatakan la yuraddal qadar illa doa. Tidak ada yang dapat merubah ketentuan Allah atau takdir Allah kecuali doa. Nabi Muhammad bilang begitu. Masa kita nggak percaya? Gitu. Jadi aneh. Kalau memang takdir itu sama sekali mutlak tidak bisa dirubah, padahal contoh begini. Malam Lailatul Qadar yang kita umat Islam tahu deh. Malam Lailatul Qadar itu jatuhnya, ciri-cirinya menurut hadis-hadis Nabi, bilangan-bilangan ganjil, di tanggal-tanggal ganjil. Misalkan seperti banyak hadis yang mengatakan ada yang bilang tanggal 21, tanggal 23, ada yang 25, ada yang 27, ada yang 29. Bahkan ada hadis-hadis yang lebih kuat yang mengatakan di tanggal 27 atau tanggal 29, ada yang mengatakan di 10 hari terakhir di tanggal 7, 27 dan 2 atau 29, macam-macam. Tiba-tiba ada orang berpikir begini, dia berdoa sama Allah, dia memperbaiki ibadahnya, dia berdoa sama Allah begini, ya Allah, jadikanlah setiap malam di bulan Ramadan malam Lailatul Qadar bagiku. Ya Allah, jadikanlah setiap malam dari malam Ramadan menjadi malam Lailatul Qadar bagiku. Nah, kira-kira kalau seandainya doa ini diterima sama Allah, bahkan kata Allah dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, mintalah padaku pasti akan aku kabulkan. Mungkin gak kira-kira, ini secara logika dulu, mungkin gak doa seorang hamba tadi yang minta, ya Allah jadikanlah setiap malam Ramadan malam Lailatul Qadar bagiku. Ya mungkin, kan Allah yang maha berkehendak. Bisa jadi Allah merubah. Jadi kita nih nggak usah sempit
pemikiran kita. Ini bisa jadi nanti ada yang nggak setuju, nggak sependapat, ya silahkan. Tapi ini menurut keyakinan saya bahwa Allah maha mampu mengabulkan setiap doa hamba-hambanya. Oke, itu tadi mental minimalis. Kemudian ada lagi mental the winner, atau mental juara, atau mental pemenang. Orang rata-rata yang mental pemenang itu memiliki citra diri yang baik dan selalu percaya, saya bisa, saya mampu. Ia merasa baik tentang dirinya tanpa peduli bagaimana menjalankan perannya. Jadi dia merasa, gue ini hebat, gue ini juara. Dan dia punya keyakinan bahwa dia terlahir ke dunia ini memang menjadi seorang juara, seorang pemenang, seorang yang selalu optimis, seorang yang selalu bisa melewati hari-harinya dengan senyuman, dengan bahagia. Bukan berarti orang yang selalu bahagia nggak pernah nangis. Boleh aja, Sayyidina Umar aja nangis setiap malam. Jadi nggak usah malu ketika menangis. Apalagi menangisi, menyesali karena banyaknya dosa. Kemudian ia merasa baik. Sebentar pemirsa. Oke. Mohon maaf tadi terganggu. Ini kita live ya, kita nggak edit. Jadi kembali lagi tadi yang bahas selanjutannya, the winner. Memiliki citra diri yang baik dan selalu percaya diri, saya bisa, saya mampu. Ia merasa baik tentang dirinya tanpa peduli bagaimana menjalankan perannya secara teratur. Nih orang yang memang mentalnya seorang juara, secara teratur membuat target-target baru, berusaha keras untuk mencapainya. Kemudian dia bertanggung jawab atas segala keputusan, tindakan dan konsekuensinya. Ini orang-orang mental juara. Kemudian ini contoh ya. Tadi orang yang mental juara ini bukan berarti selalu menang, enggak juga. Ketika lagi menjalani kehidupan, yang namanya kehidupan naik turun. Ketika dapat ujian dari Allah pasti. Bahkan banyak juga orang-orang yang mental juara itu karena sudah melewati banyak ujian. Bahkan saya pernah bilang begini, nggak ada yang namanya seorang pelaut yang tangguh, seorang pelaut yang ulung, seorang pelaut yang hebat lahir atau tercipta dari kapal yang kecil dan dari laut yang dangkal. Nggak mungkin. Seorang pelaut yang unggul, seorang pelaut yang hebat, seorang pelaut yang dahsyat itu akan terlahir dan akan tercipta dari kapal yang besar dan dari terjangan ombak yang dahsyat. Ketika dia sudah melewati itu semua, dia menjadi pelaut yang unggul, pelaut yang hebat. Itu seperti itu. Nah, bagaimana sih seseorang memiliki citra diri seorang juara atau seorang pemenang? Ini citra dirinya seorang pemenang seperti apa sih? Jadi kita harus mengetahui karakteristik sikap seorang pemenang. Mengetahui apa yang seharus dia lakukan menjadi seorang pemenang. Jadi dia harus tahu apa sih harus dilakukan untuk menjadi seorang pemenang. Percaya bahwa kita seorang pemenang. Percaya nih artinya bahwa Anda semua adalah pemenang. Tadi sesuai yang saya ceritain tentang awal mulanya manusia. Kemudian saat kita percaya diri akan lebih mudah mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita tujukan. Terus apalagi? Seorang pemenang ciri-cirinya seperti apa sih? Seorang pemenang, seorang juara. Seorang juara itu berpikir besar, memiliki tujuan hidup yang jelas, atau berpandangan jauh ke depan. Bahkan ada peribahasa begini dulu. Bawalah kepadaku 10 orang pemuda, akan aku guncang dunia. Artinya apa?
seorang pemenang itu dia melihat jauh ke depan. Kita nggak usah jauh-jauh deh, yang lain-lain. Nabi Muhammad aja, Nabi Muhammad ketika jauh sebelum menguasain Persia, sebelum menguasain Andalusia, sebelum menguasain Konstantinopel, sebelum menguasain banyak ya Jazirah Arab, itu Nabi Muhammad sudah mengatakan kita akan menguasai Persia. Jadi jauh sebelum hal itu terjadi, harapan dan keinginannya sudah jauh melesat ke depan. Terus apalagi ciri-cirinya? Bertanggung jawab. Tentunya seorang pemenang dia harus bertanggung jawab, mengambil kendali atas kehidupannya sendiri. Jadi nggak harus menyalahkan, oh gue begini nih karena orang tua, oh gue begini nih, atau kondisi saat ini lagi wabah corona. Kita bilang, oh ini gara-gara Cina, oh ini gara-gara pemerintah, oh ini gara-gara virus. Nggak perlulah. Kita tahu semua secara zahirnya memang kena musibah seluruh dunia. Tapi seorang yang punya mental pemenang, dia akan mencari solusi. Dia akan berpikir jauh ke depan untuk mencari solusi, bukan meratapi permasalahannya. Kemudian apa lagi ciri-cirinya seorang pemenang? Proaktif, selalu mencari hal-hal baru, peluang baru, dan melakukan inovasi-inovasi baru. Karena apa? Karena menyesuaikan kondisi. Jadi perbaikan itu memang harus terus menerus. Jadi gini, ada saya sampai, bukan peribahasa saya ya, jadi rangkuman lah dari banyak peribahasa atau pelajaran-pelajaran yang saya pelajarin, sampai saya mengatakan perubahan itu bukan harus dirasakan, bukan harus ditakutkan, bukan harus perubahan itu ya harus dijalankan gitu. Perubahan itu harus dijalankan, nggak usah diseselin, nggak usah dibingungin. Perubahan itu ya memang nggak semua perubahan enak, bahkan banyak yang menyakitkan, tapi harus dijalanin. Contoh begini, saya mau kasih tahu ada kisah kepompong, kupu-kupu. Ketika kupu-kupu itu berubah dari kepompong untuk menjadi kupu-kupu itu antara 10 hari sampai 15 hari. Oke lah, kita ambil contoh yang 12 hari. Kupu-kupu yang bisa keluar 12 hari. Otomatis kan ketika umurnya 10 hari dia udah mulai mau buka cangkangnya ya, mau buka kepompong, mendobrak. Jadi mau mendobrak supaya terbuka. Mulai ketika 10 hari. Ketika 11 hari udah mulai gerak lagi, buka. 12 hari baru terbuka dan dia bisa terbang. Nah, tiba-tiba nih ada orang jahil, niatnya cakep, katanya mau nolong nih supaya apa? Kepompong nih kupu-kupu biar cepet terbang deh. Baru umur 11 hari dibukain tuh kepompong, padahal baru kebuka sedikit. Dibukain tuh kepompongnya sampai yang ada itu kupu-kupunya jatuh mati karena nggak kuat terbang. Kenapa? Otot-ototnya masih lemah. Ketika otot-ototnya masih lemah, dia nggak bisa terbang, maka jatuh, akhirnya mati digigit semut. Gitu. Jadi apa ya? Terlihat secara zahir orang lain menolong kupu-kupu tadi. Padahal hakikatnya bukan menolong, tapi memusnahkan, tapi menjerumuskan. Sama seorang pemenang, dia harus mencari hal-hal baru, berpikir, mencari peluang-peluang baru. Kenapa kondisi begini? Apakah bisa? Pasti bisa. Allah menciptakan manusia punya akal. Gitu. Kemudian seorang pemenang apalagi ciri-cirinya? Dia sebagai problem solver atau selalu lebih besar
selalu lebih kuat, selalu lebih hebat dari persoalan-persoalannya. Dia pasti ada jalan keluar, pasti punya pemikiran-pemikiran untuk mengatasi, mencari solusi. Kemudian apa? Dia harus yang komitmen, punya sifat komitmen, selalu berusaha menjadi yang terbaik, tidak mudah menyerah, tidak pernah putus asa, cepat bangkit dari keterpurukan. Oke. Apalagi seorang winner, seorang pemenang, dia selalu optimis, kepercayaan dirinya tinggi, bekerja dengan penuh semangat, mampu memotivasi dirinya dan juga orang-orang di sekitarnya. Optimis. Kemudian pekerja keras, nggak gampang putus asa. Waktu dikerjakan ditentukan oleh hasil kinerjanya, hasil yang dia perolehnya, bukan dari jam, bukan dari waktu, tapi dari kinerjanya. Kemudian apalagi ciri-cirinya? Risk taker, keberanian mengambil resiko, atau atau kesanggupannya untuk menanggung kerugian yang kemungkinan timbul dari keputusan yang dia ambil. Jadi jangan bilang begini, Pak, oh berarti orang pemenang selalu ngambil resiko. Ya enggak juga. Artinya apa? Dengan pemikiran-pemikiran, dengan analisis-analisis, dengan strategi-strategi yang matang, ketika sudah diputuskan, ya dia siap harus ngambil resiko apapun yang terjadi, gitu. Kemudian apalagi? Suka pada tantangan, menyukai perubahan, terbiasa dengan ketidakpastian. Loh, gimana Pak? Maksudnya Pak? Kok nggak pasti dia suka? Nah iya, rata-rata seorang pemenang ingin selalu setiap harinya menjadi lebih baik, dan lebih baik. Ini sesuai loh sesuai dengan perintah Nabi Muhammad. Karena kata Nabi Muhammad, jadikanlah hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan jadikanlah hari esok lebih baik dari hari ini. Kalau kita sama base kemarin dengan hari ini, sama juga kita orang yang merugi, gitu. Kemudian apalagi? Dia harus punya toleransi juga. Orang yang punya mental pemenang itu juga harus punya toleransi atas kegagalan. Jadi ketika gagal, dia nggak putus asa, tapi dia berpikir ini adalah sebuah pembelajaran. Ibaratnya gini, kita lagi jalan di sawah, tiba-tiba kejeblos, lah baju kotor, nggak usah marah-marah, tapi dia jadi pembelajaran. Kenapa? Besok kalau lewat tempat yang sama, dia tahu di situ ada lubang. Oke, itu mental juara. Sekarang saya mau bahas mental tadi, the loser, pecundang. Nih ingat, pecundang ini sebenarnya lahir karena banyak faktor. Kalau awalnya lahirnya dia pasti pemenang, juara, karena dia bisa lahir ke dunia. Kenapa menjadikan orang the loser, mentalnya pecundang? Ini banyak faktor. Bisa faktor dari didikan orang tua, dari lingkungan, dari pendidikan, dari pergaulan, banyak, dari pelajaran-pelajaran yang dia pelajarin, dari tontonan atau wawasan yang dia pelajarin. Jadi membuatnya mentalnya, lingkungan itu sangat berpengaruh juga. Kalau kita banyak bergaul sama pecundang, maka bisa jadi pecundang, bahaya. Nah, apa aja sih ciri-cirinya pecundang? Orangnya pasrah, tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan kehidupan. Padahal apa yang jelas? Allah sudah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak merubah suatu kaum kalau dirinya nggak merubah diri. Kalau kaum itu nggak merubah dirinya sendiri. Kemudian apalagi? Berpikir negatif. Orang yang pecundang itu selalu berpikir negatif. Dikit-dikit negatif, dikit-dikit negatif. Melihat melihat ada orang sukses, dipikir oh jangan-jangan menang togel. Dikit orang bangun rumah atau orang melihat orang bangun beli mobil, oh jangan-jangan uang korupsi. Nah, ini berpikirnya negatif terus, gitu. Ini berbahaya.
Kemudian apalagi? Pesimis. Selalu merasa tidak siap menghadapi tantangan. Apalagi? Blame. Selalu menyalahkan pihak lain. Menyalahkan orang lain. Misalkan gini. Gue begini mah emang gara-gara bapak gue sih nggak nyekolahin gue. Gue begini sih gara-gara bapak gue nih nggak nyekolahin gue di luar negeri. Oh, gara-gara bapak gue sih kagak beli rumah di Jakarta atau di ibu kota atau di komplek. Oh, gara-gara bapak gue sih nih, atau nyalain lingkungan. Oh, gara-gara si anu sih, macem-macem. Jadi hanya bisa menyalahkan, blame. Apalagi yang menjadi mental pecundang, excuse. Senang mencari alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Dikasih tanggung jawab, ya saya nggak bisa. Dikasih tanggung jawab, ini kan bukan tugas saya. Saya belum pernah nyoba. Macam-macam alasan mulu. Dikasih target, kebanyakan. Inilah kebanyakan alasan. Itu adalah salah satu mental pecundang. Apalagi scarcity, tidak senang melihat orang lain lebih baik atau lebih maju atau lebih cepat maju suksesnya dibanding dirinya. Jadi kalau melihat orang lain sukses, dia gerutu. Melihat orang lain beli mobil, sakit pinggang. Melihat orang lain bangun rumah, pingsan. Wah, ini bahaya. Berarti apa? Memang salah satu ciri dia pecundang. Harusnya gimana, Pak? Harusnya ketika lihat orang lain maju, sukses, ikut senang, ikut bahagia, doain supaya dia bisa lebih maju, lebih sukses, lebih berkah. Kan kita sesama umat Islam harus saling mendoakan. Mungkin untuk sesi kali ini aja dulu. Nanti saya akan lanjut mengenai bagaimana cara mengembangkan potensi diri yang kita miliki. Oke, mengenai materi siapa diri kita, siapa diri saya, bagaimana mengenali diri kita. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya, like, dan kalau memang materi ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.